가족이! 정전병이야! Menjadi setia bukanlah hal yang mudah. Kisah ini tergambar jelas pada sebuah kisah dalam film Han yang rilis pada tahun 2022, di mana Park yang awalnya menjadi agen rahasia yang patuh, akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit bahwa perang ideologi dan kekuasaan tidak hanya mempengaruhi negara, tapi juga manusia di baliknya. Seperti apa kisah serunya? Mari kita melebur ke ceritanya. Film ini dibuka dengan situasi politik Korea Selatan tahun 1980-an yang sedang memanas. Presiden yang menjabat dihadapkan dengan demo besar-besaran oleh rakyatnya yang menentang rezim militer yang dianggap sebagai kediktatoran. Demo ini terjadi saat sang presiden mengunjungi Washington dan warga Korea Selatan yang tinggal di sana memanfaatkan kesempatan untuk turun ke jalan dan menyerukan revolusi. Mereka menganggap tanpa demokrasi, negara ini hanya akan terjerumus dalam kekerasan. Di sisi lain, Park Byung-ho, seorang agen dari Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, mengawasi kerusuhan ini dengan seksama. Di sisi lain, Kim Jong-do rekannya memerintahkan anak buahnya untuk membubarkan kerumunan itu. Namun, karena demo itu sudah mendapatkan izin, mereka tidak bisa begitu saja menghentikan aksinya. Ketegangan semakin memuncak ketika seorang sniper di atas gedung mulai mempersiapkan diri untuk menembak sang presiden. Park dan timnya pun segera beraksi. Mereka mencari sniper itu di tengah kerumunan yang kacau. Ketika tembakan pertama meletus, aksi kejar-kejaran pun dimulai. Park dan asistennya yang bernama Jo Kyung berusaha menghentikan sniper yang mengancam nyawa presiden. Dalam pengejaran yang penuh ketegangan, Park akhirnya menjadi sandra. Di momen krusial ini, tim berhasil menembak sang penjahat. Namun bukannya merasa lega, Park malah marah karena dia merasa bahwa mereka telah membunbun tersangka terlalu cepat tanpa ada proses. Di sisi lain terlihat seorang mahasiswi yang bernama Yeonjung. Dia ditangkap oleh polisi karena disangka terlibat dalam kerusuhan demo. Padahal dia hanya berusaha menolong teman-temannya yang dikejar. Setelah dibawa ke kantor polisi, Yeonjung dibebaskan berkat bantuan Park Byung-ho yang ternyata mengetahui bahwa dia adalah anak dari teman lamanya. Mereka pun pergi ke apartemen Yeonjung untuk makan malam bersama. 아버님, 그냥 문만 열어줬습니다. 문만. 진짜 문만 열어줬어. Keesokan harinya, Park mendapati kabar dari asistennya yaitu si Jo Kyung bahwa Direktur Kang dimarahi oleh presiden karena belum juga menemukan pelaku di balik insiden yang terjadi di Washington. Direktur Kang menyalahkan seorang delegasinya yang dia curigai sebagai pemimpin mata-mata Korea Utara yang diduga bernama Dong Lim. Park pun merasa terpojok karena Kang memaksa untuk mengaitkan kasus ini dengan dirinya. Situasi semakin tegang ketika Park mendapatkan informasi dari agennya tentang perundingan rahasia antara Korea Utara dan Jepang yang melibatkan pejabat tinggi yang membelot. Semakin banyak misteri yang terungkap, semakin banyak pula pihak yang kini terancam. Park pun harus memutuskan siapa yang bisa dipercaya dan bagaimana menyelesaikan masalah yang semakin rumit ini. Keesokan harinya, Park terbang ke Tokyo untuk menggali lebih dalam informasi. Dia lalu bertemu dengan agen yang tengah berbicara dengan seorang pencari suaka asal Korea Utara. Pencari suaka itu berjanji akan mengungkapkan identitas Dong Lim setelah dia tiba di Korea Selatan. Namun, Park segera mendapatkan kabar buruk bahwa operasi 417 telah bocor. Dan parahnya, Dong Lim ternyata sudah mengetahui itu. 금일 침투작전 네타나 씨의 북엔 뭐예요? 여기 동경. Semua pasukan yang terlibat dalam operasi itu tewas ditembak oleh tentara Korea Utara yang telah bersiaga.
Di tengah kepanikan itu, Park tetap melanjutkan misinya bersama tim. Mereka menyusuri jejak Direktur Pyo yang terlibat dalam pengembangan nuklir Korea dan Jepang. Rencananya juga berubah ketika salah satu agennya mengabaikan perintah untuk melindungi keluarga Direktur Pyo. Tanpa peringatan, Pyo pun justru terbunuh oleh serangan mendadak. Dalam baku tembak yang terjadi, Park berusaha menyelamatkan timnya dan melawan pasukan musuh. Dengan tembakan itu, Park tidak menyerah. Dia membawa mobilnya ke medan tembak dan berusaha melindungi agen yang terjatuh. Saat keputusasaannya meningkat, Park terus berjuang. Dia tidak peduli dengan bahaya yang mengancam dari setiap sudut. Dengan semangat yang tidak tergoyahkan, dia mengundurkan diri dari pertempuran dan membawa anak buahnya keluar dari kepungan yang semakin parah. 4.17 부장님의 그릇된 판단으로 전원 사망했습니다. 이 새끼야! Yeonjung dan teman-teman mahasiswanya lalu berkumpul untuk makan malam. Namun, suasana berubah kacau ketika salah satu dari mereka melemparkan botol bir ke teman lainnya. Perkelahian itu tidak terhindarkan dan toko tempat mereka makan pun jadi rusak. Park yang kebetulan berada di sana akhirnya membayar kerugian mereka dan mencoba menenangkan keadaan. Di sini, Yeonjung meski sudah terlibat dalam keributan, dia tetap bertekad untuk lanjut minum lagi. Park pun menceritakan kisah kelamnya 3 tahun lalu di Tokyo, di mana saat dia dan ayah Yeonjung yang bernama Pak Won-sik sedang mengintai seorang target. Namun naas, situasi berubah tragis ketika mereka ditembaki di dalam mobil dan Pak Won-sik tewas dalam serangan itu. 나만 바짝 따라와요! 보시오! 곧 누군가 다시 올 것. Di malam itu, Park mengambil Abu Won-sik, ayah Yeonjung, dan menguburkannya dengan haru. Sementara Yeonjung menyusulnya untuk membawa Abu itu pergi. Sementara itu, Kim dan anak buahnya terus menyiksa mata-mata Korea Utara yang tertangkap. Ini menunjukkan sisi kejam dari konflik yang tidak berkesudahan. Keesokan harinya, Direktur Kang memberikan pengarahan tegas kepada timnya. Jadi, siapa saja yang dapat mengungkap identitas Donglim, si pemimpin mata-mata Korea Utara, akan diberi hadiah 10 juta dolar dan promosi jabatan. Tak lama setelah itu, dia memberikan selembar kertas yang berisi informasi penting, yaitu Donglim telah menghubungi seseorang di Jepang. Direktur Kang meyakini bahwa Donglim berada di unit luar negeri yang dipimpin oleh Park, sehingga dia memerintahkan Kim untuk menyelidiki unit itu. Park yang mendapatkan kabar tentang penyelidikan Kim terhadap unitnya segera diberi peringatan dini. Ancaman jet tempur Korea Utara yang melintasi langit Seoul semakin meningkatkan ketegangan. Setelah itu, Park pergi ke ruang interogasi di mana anak buahnya sedang disiksa. Dia memutuskan untuk melapor langsung kepada Direktur Kang yang kemudian memerintahkan Park untuk menyelidiki Kim dan juga timnya. Kim bersama anak buahnya berhasil menangkap seorang tersangka yang diduga mata-mata Korea Utara. Mereka menemukan kertas berisi sandi Rusia yang menjadi petunjuk untuk menangkap lebih banyak agen korut. Sementara itu, Park dan timnya menyelidiki aliran yang mencurigakan, yang ternyata itu berasal dari sebuah perusahaan pemasok peralatan militer. Mereka menemukan senjata api, bahan peledak, dan juga uang yang terhubung dengan operasi spionage. Namun, ketika Kim dan timnya menyelidiki sebuah rumah yang dicurigai, mereka mendapat perlawanan sengit. Ledakan dinamit menghancurkan sebuah rumah dan membuat beberapa anggota tim mereka terluka. Meskipun berhasil melarikan diri, mata-mata itu menyerahkan berkas-berkas penting kepada pemimpinnya. Alhasil, ini memperburuk situasi yang semakin tegang. Keesokan harinya, Park mengunjungi rumah yang semalam diserang. Di sana, Jo Kyung memberikan informasi baru yang dia temukan dari berkas yang berhasil diambil. Ternyata, Kim telah memperluas penyelidikannya dan menjadikan Park sebagai target selanjutnya. Di sini Park pun semakin terpojok. Sementara itu, Kim sedang di kantornya dan memeriksa dokumen yang terbakar. Di sana tertulis Revolusi Damai 1. Anak buah Kim mengabarkan bahwa konferensi pers Jepang dibatalkan, tetapi kunjungan Presiden Asia tetaplah berlangsung. Kim memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pengintaian terhadap Park.
Park yang merasa terancam memerintahkan timnya untuk menggerebek perusahaan Jupiter Corp yang terlibat dalam aliran dana mencurigakan. CEO perusahaan itu yang diketahui bernama Choi dipaksa untuk memberikan klarifikasi mengenai hubungannya dengan Kim sejak tahun 1980-an. Di sisi lain, Kim memerintahkan untuk menangkap Yeonjung yang sebenarnya bernama Harada Hitomi. Ternyata dialah seorang mata-mata Korea Utara yang telah menyusup ke Korea Selatan 3 tahun yang lalu. Yeonjung yang sebelumnya dilatih sebagai mata-mata, kini malah menjadi sasaran utama dalam operasi Kim. Dia dibawa untuk diinterogasi dengan ancaman dan intimidasi yang semakin mengerikan. Park yang mendengar seluruh proses interogasi dari ruangan lain tahu betul bahwa semakin dalam dia menggali, semakin berbahaya situasi ini. Yeonjung pun terjebak dalam permainan spionase yang semakin mematikan. Penyiksaan terhadap Yeonjung semakin brutal. Park yang tidak tahan melihatnya segera datang untuk menyelamatkannya. Kim yakin Yeonjung adalah informan yang diterjunkan untuk menggantikan Donglim. Dan dia bersikeras bahwa Yeonjung ini tahu siapa sebenarnya Donglim. Meskipun Park diminta untuk melihat bukti-bukti yang ada, hatinya ternyata semakin gelisah. Dia ingin segera membawa Yeonjung keluar dari tempat itu. 지금부터 누가 어떤지 무조건 참. 그래야 내가 널 여기서 데리고 나갈 수 있어. Kim yang semakin kesal memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan Yeonjung dan mengganti petugas keamanannya. Park yang sudah hampir tidak bisa menahan emosinya meninggalkan tempat itu dan melampiaskan amarahnya dengan memukul anak buah Kim yang tengah menyiksa mata-mata Korea Utara lainnya. Dia pun melaju kencang menuju rumah sakit tempat agen yang terluka sedang dirawat. Sementara itu, seorang penembak jitu yang bersembunyi siap membidik Park. Ketegangan semakin memuncak ketika tembakan itu meletus dan satu nyawa melayang. Keesokan harinya, Park dan Kim menghadiri pemakaman agen yang gugur. Jukyung memberikan kabar buruk tentang dana dari perusahaan Jupiter yang mengalir ke pihak yang salah. Ini semakin memperburuk situasi yang semakin pelik. Park dan Kim terlibat perdebatan sengit yang berakhir dengan kekerasan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Malam itu, Jukyung diam-diam mengikuti percakapan antara Park dan Kim. Dia membawa kaset rekaman yang berisi percakapan antara si jenderal dan Kim. Di sisi lain, Kim sedang bertemu dengan seseorang di sebuah bank. Orang itu menawarkan Kim cek bernilai fantastis sebagai imbalan untuk menghentikan penyelidikan kasus yang sedang dia tangani. Kim disarankan pergi ke Amerika untuk sebuah misi mencari seseorang yang bernama Peter. Rekaman yang dibawa Jukyung mengungkapkan bahwa si jenderal ini membutuhkan dana tambahan. Dan Kim sudah menghubungi CEO untuk menyuplai uang lebih. Ternyata Peter adalah nama samaran untuk presiden yang juga terlibat dalam perburuan di Washington. Dalam dokumen yang ditelusuri, tidak ada satupun agen yang hadir di Jepang pada saat yang sama. Dan di tanggal 11 Mei 83, Park berada di Tokyo, namun tidak ada di Osaka pada 15 Oktober 92. Di sini Jukyung semakin cemas setelah mendengar percakapan itu. Dia mencari tahu lebih lanjut dan menemukan bahwa Park yang dikenal sebagai Donglim memiliki keterlibatan langsung dalam insiden militer yang mengakibatkan ribuan korban jiwa. 사장님이세요? Setelah itu, Park bertemu dengan seseorang yang ternyata adalah penembak jitu yang telah membunbun agen di rumah sakit. Ajudan Kim segera melaporkan pada bosnya bahwa Park sebenarnya adalah Donglim dan dia telah menghabisi orang kepercayaannya Jukyung. Kim dan anak buahnya pun langsung mengejar Park yang sedang bersembunyi. 사장님. Saat itu Park sedang dikepung oleh beberapa orang yang langsung menyerangnya. Dia memukul dan menggantung satu tangannya untuk disiksa dengan besi. 어때?
이제 막 불고 싶어져. Menteri Angkatan Bersenjata Rakyat datang dan memberitahu Park bahwa negosiasi perdamaian sudah tidak mungkin lagi. Mereka berencana melakukan operasi militer yang disebut flare. Dan itu untuk sebuah tujuan menyerang Korea Selatan dalam waktu 6 jam. Namun, Park mengetahui bahwa meskipun dia adalah mata-mata Korea Utara, tujuan sebenarnya adalah reunifikasi Korea setelah menghabisi Presiden Korsel. Tak lama kemudian, Kim dan pasukannya tiba. Dan baku tembak tidak bisa dihindari. Park yang semakin sadar akan situasinya menemukan dokumen yang mengungkapkan bahwa tujuan mereka adalah menghabisi presiden, begitu juga dengan Dong Lim. Kim akhirnya mengetahui identitas Park. Namun bukannya mengungkapkan kebenaran, dia malah membakar semua dokumen dan menyiksa CEO Jupiter Corp. 박 차장님 풀어드려. Namun CEO ini tidak mau membuka mulut dan mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan rahasia yang ada. Kim lalu bertemu dengan Jenderal A dan anak buahnya di sebuah tempat. Mereka membahas nasib Jo Kyung yang telah disiksa dan telah mati karena tidak mau membuka mulut. Disinilah Kim memberitahu mereka bahwa Korea Utara berencana menghabisi Presiden Korea Selatan saat perjalanan ke Bangkok. Dan dia juga setuju bahwa presiden yang berkuasa saat ini memanglah terlalu kejam. Sementara itu, Park mengantar Jo Kyung ke tempat aman. Dia menyuruhnya naik bus menuju kuil Boriam agar bisa berlindung di sana. Sedangkan Kim bersama agennya, dia bertugas mengamankan Presiden Korea Selatan dengan tur Asia ke Bangkok. Kim beralasan bahwa kekerasan di Korea Selatan harus dihentikan, sementara Korea Utara tengah menyiapkan pasukan untuk operasi besar yang disebut flare. Sesampainya di Bangkok, Presiden dijadwalkan untuk menghadiri perjamuan. Namun di luar rencana, seorang mata-mata Korea Utara berhasil menyusup dan merencanakan pembunuhan itu. Setelah menemukan petugas yang menghalangi, dia pun bersiap membidik Presiden dari atas bukit. Ketegangan memuncak saat tembakan pertama terdengar dan para penembak jitu korut mulai membidik presiden yang sedang berada di dalam mobil. Park yang tahu akan bahaya yang mengancam berusaha menghalangi mobil presiden dengan mobil lainnya. Dia lalu berlari ke depan dan bergabung dengan perlawanan. Mereka beradu tembak dengan tentara korut di atas bukit. Di saat itulah Kim mendekati mobil presiden dan siap beraksi. Dia menembakkan pistolnya berkali-kali, tetapi untungnya Park berhasil menghalau dan melindungi presiden. Dalam pengejaran itu, Kim mengejar mereka dengan mobil pengawal. Dia berusaha menabrakkan mobil presiden. Kim merasa bahwa presiden memang layak dihukum atas penindasan yang telah dilakukan kepada rakyat. Namun tiba-tiba, ledakan bom yang dahsyat mengguncang tempat perjamuan. Bom yang dipasang di seluruh lokasi itu pun mengguncang segalanya. Dan meskipun presiden dalam kondisi bahaya, ternyata dia selamat berkat pengawalnya. Beberapa tentara harus mengorbankan nyawa mereka karena pecahan batu dari ledakan. Dan itu termasuk Kim yang juga ikut meninggal dunia. Beberapa bulan setelah kejadian, istri Kim ditangkap oleh militer Korea Selatan yang dipimpin oleh Park Byung-ho. Dengan perasaan penuh penyesalan, Park memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan istri Kim dan memberikan sebuah bungkusan kepadanya. Saat dibuka, ternyata itu adalah kalung militer milik suaminya. Ini pun membuat istri Kim menangis histeris meratapi kematian suaminya yang begitu tragis. Dengan perasaan penuh dendam, Yeon Jung pun mencari Park. Saat bertemu, dia menodongkan senjata ke arahnya. Dan dalam sekejap, pasukan Korea Utara yang ada di sekitar mereka pun mulai menembaki. Park yang sudah sekarat berhasil memberikan sebuah password kepada Yeon Jung. Ini memberikan kesempatan kepadanya untuk bisa hidup bebas di Korea Selatan. Dan kisah ini pun selesai.